semuanya, selamat datang kembali di podcast kita Ngobrol Yuk Moms, podcast bareng Gina dan Luli. Dua ibu-ibu Indonesia yang tinggal di Vancouver, British Columbia, Kanada. Ya. Hari ini kita mau ngebahas soal gaya hidup kita yang berubah. Ya. AKA waktu itu kan kita ngomong di YouTube sebelumnya, kita sempat berdiet dan sukses. Jadi ada yang nanya, gimana sih caranya sharing? Ya udah, kayaknya pas nih hari ini kita mau ngebahas soal itu. Ya. Intinya kita itu hampir persis tahun yang lalu kita mulai intermittent fasting. Nah, sebelum cerita lebih banyak, mungkin Dina mau ngejelasin apa sih intermittent fasting itu buat yang nggak tahu. Gimana, Den? Ya, kalau ngomongin masa intermittent fasting itu bahasa sederhananya adalah berpuasa ya intinya. Berpuasa untuk tidak makan tentunya. Kayak gitu. Dan intinya juga itu adalah mengatur jadwal makan kita. Kayak gitu. Karena di sehari-hari itu kita tuh sebenarnya nggak sadar kalau kita tuh terlalu banyak makan asupan makanan yang kita nggak diperlukan oleh tubuh kita. Dan yang terjadi adalah tubuh kita itu gula darahnya kan naik ya. Ketika gula darah naik, pankreas itu mengeluarkan insulin, hormon insulin yang tugasnya hormon insulin itu adalah untuk menyimpan cadangan makanan di tubuh kita supaya nanti ketika in case kalau kita tuh kelaparan dalam tanda petik kayak gitu ya, itu desain tubuhnya kita tuh seperti itu kayak gitu. Jadi ketika kita makan terlalu banyak, hormon insulinnya kita tuh terproduksi terlalu berlebihan dan akhirnya menyimpan cadangan makanan itu di tubuh kita dan menjadi lemak. Padahal seharusnya itu menjadi otot dan disimpan di pankreas, tapi karena berlebihan jadinya jadi lemak kayak gitu. Jadi intinya kayak merendahkan hormon insulin kita dengan berpuasa kayak gitu. Karena memang kita nggak butuh makanan itu. Itu intinya. Supaya lebih singkatnya itu seperti itu. Intinya berpuasa, mengatur jadwal makanan kita, dan itu banyak sekali strategi yang kita bisa lakukan kayak gitu. Nah, kenapa kita memilih intermittent fasting? Karena intermittent fasting itu buat gua sendiri itu tuh make sense, masuk akal buat. Dan karena juga dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, gue belajar kayak diet segala macam, ngitung kalori itu gila, gue nggak bisa. Sudah gue tuh kayak untuk melakukan sesuatu yang konsistensi itu susah gue tuh untuk melakukan konsistensi, kayak ngitung kalori ini makanannya berapa dan setiap hari setiap makanan, aduh itu terlalu overwhelming buat gue. Dan sebenarnya kayak kalau buat gue ya, gaya hidup baru yang kita mau adopsi itu harusnya yang masuk akal buat kita, satu, dan yang kedua itu gampang untuk kita lakukan. Kalau lu gimana, Li? Kalau gue awalnya kan masih pola pikir diet itu olahraga gitu. Karena kan memang gue itu nggak suka olahraga dari dulu memang. Jadi gue ngerasa makanan gue ya of course nggak berkurang karena setiap gue makan gue nggak gerak gitu kan ya. Nah terus kan waktu itu awal-awalnya sempet tuh kita nyoba olahraga. Maksudnya memang badan gue kebentuk gitu ya. Tapi kalau secara scale, secara angka nggak turun banyak gitu. Terus ternyata juga gue baru pada waktu itu baca deh bahwa olahraga tuh ternyata cuma kontribusi 20% dari penurunan berat badan, yang which is yang terbesar itu justru kalori intake, apa yang kita makan. Nah, sebenarnya kalau IF ini atau intermittent fasting ini kan Dina tuh udah memperkenalkan dari sebelumnya lah. Tapi kan Tahun sebelumnya. tapi gue kan kebiasaan kalau breakfast itu paling penting. Nah, jadi gue berpikir untuk yang puasa itu kayaknya nggak mungkin nih gitu. Tapi pada saat gue tahu olahraga itu cuman 20%, tapi juga gue kayak Dina yang nggak bisa ngitung kalori, ya udahlah gue give it a try aja ini si intermittent fasting. Terus juga kan kalau ada yang pernah dengar dulu jendela terbuka, jendela tertutup. Itu maksudnya kalau jendela tertutup tuh saat kita puasa, jendela terbuka itu pada saat kita boleh makan. Nah, awalnya Dina bilang, "Ya coba aja deh 12 jam dulu," gitu. Kata 12 jam itu bisa dimulai dari makan lo terakhir, hari-hari sebelumnya, terus nanti lo buka 12 jam setelahnya. Nah, setelah gue pikir kan, ya sebenarnya doable banget. Misalnya gue terakhir makan jam 7 malam misalnya, apa jam 8 malam. Berarti sampai jam 8 pagi gue nggak makan aja itu udah 12 jam gitu. Maksudnya jadi setelah gue pola pikir gue, oh ternyata nggak harus yang gue siang
yang puasanya pada saat gue sibuk gitu kan, itu pun juga termasuk puasa. Akhirnya berawal dari situ, 12 jam, terus 13, 14, 15, waktu itu sampai 15 dulu baru berasa makin semangat karena Mhm, turunnya tuh cepet gitu loh, mhm, cepet. Dan pada waktu gue buka juga kan 15 jam berarti window buka gue tuh cuma 9 jam. 9 jam misalnya gue makan sekali gitu ya, terus dalam waktu 9 jam gitu, at the end gue cuman makan 2 kali, karena kan pada saat gue makan gue kenyang ya. Terus mau mhm, makan lagi, begitu makan, udah gue harus mulai puasa lagi. Jadi make sense juga bahwa pada saat IF itu, pada saat kita berpuasa itu, gue ngerasa apa yang udah gue makan, itu terbakar dengan baik, itu gue berasa sih. mhm, Nah mhm, semenjak itu mulai deh kita naik jadi 16, gue 16, 17, 18, mhm, mhm, terus ada yang namanya, OMAD, one meal a day. Mulai gue, memperkenalkan badan gue sendiri dengan one meal a day. Jadi pada saat gue buka puasa, gue buka dengan menu yang komplit. Jadi maksudnya gue ada appetizer, apa ya, gue yang awal-awal yang kecil-kecil dulu, terus gue makan besar, terus habis itu gue makan penutup. Penutup tuh misalnya gue makan es krim, apa gue makan yang manis-manis gitu, nggak apa-apa. Tapi cuman sekali doang itu. Habis itu mhm. gue puasa Puasa lagi. lagi. Iya, jadi Mhm. gue kebetulan karena it works karena kita bareng ya, Din, ya. Mhm, Jadinya kayak mhm, mhm. kayak ada temen gitu. Mhm, Nah, mhm, mhm. kalau Dina mungkin kalau olahraga dia lebih semangat dari gue. Kalau gue perjalanan gue ya, sebenarnya kan sebelumnya kayak aku yang Uwi cerita tadi itu, gue itu sebenarnya sudah sebelumnya, tahun sebelumnya. Jadi kita mulai ini dalam tahun 2021 ya, which is tahun lalu. Tapi Mhm sebelum mhm. tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya 2019 itu Iya. aku sudah mulai sebenarnya sudah tahu Mhm. tentang ini dan mencoba. Gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi kayak gitu. Tapi ada beberapa hal yang membuat gue tuh akhirnya stick to it. Satu itu gue itu at some point itu mencari alasan kenapa gue itu ngelakuin ini. I have to find my why. Dan itu tuh harus very very apa ya, satu reasonable, kedua itu sangat apa tuh namanya, apa ya, kayak memotivasi gue banget gitu loh. Kenapa gue harus ngelakuin ini gitu loh. Jadi kayak ada motivasi di diri gue untuk ngelakuin ini dan stick to it kayak gitu. Alasan gue saat itu yang ngebantu gue tuh kayak mikir-mikir gue tulis itu kenapa gue harus kayak gini melakukan kayak gitu, gue tulis tuh di jurnal gue gitu. Pertama tuh kayak apa, satu, gue tuh kan mau nunjukin ke diri gue sendiri tuh kalau gue tuh bisa stick to it, itu satu. Jadi dan itu kalau ketika kita ngelakuin buat diri kita sendiri bukan buat orang lain, itu tuh menurut gue it works magically. Kayak gitu. Terus yang kedua itu, aku juga punya pikiran nih semakin dewasa itu harusnya aku semakin semakin punya, harus semakin kuat lah istilahnya kayak gitu dan aku ingin punya hidup yang berkualitas. Nah, inspirasi gua adalah mertua gua. Mertua perempuan gua itu umurnya sudah kelahiran 49 tuh berapa? Anyways, you do the math. Dia itu masih fit banget, bisa angkat-angkat, bisa pokoknya fit banget dan aku jadi kayak terinspirasi gitu sama dia gitu. Oke, aku tuh mau punya hidup yang berkualitas, nggak cuma hidup doang gitu loh, hidup doang tapi nanti sudah semakin tua semakin pegel-pegel, nggak bisa nanti punya cucu segala macam, nggak bisa apa lebih aktif sama mereka dan enjoying life, menikmati hidup itu dengan maksimal kayak gitu. Tuh, itu motivasi gue yang kedua. Terus yang ketiga itu juga, itu kayak melatih mental gue juga. Selain if makan sehat itu kan juga makan kalau gue sih if itu apa atau, intermittent fasting itu atau puasa itu tuh, gue nggak restricted diet ya yang harus menghitung kalori dan, harus mikir makanan apa yang harus gua makan segala macam, tapi lebih kayak lebih balance aja. Berarti kayak karbohidratnya masih ada, gua makan nasi segala macam, tapi lebih sedikit, terus harus ada proteinnya, ada sayuran dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi itu kan susah ya Kak, untuk melatih kayak gitu, untuk berpuasa dan sebagainya, tapi gue mau melatih mental gue gitu. I keep on telling myself, aku berusaha untuk ngomong ke diri gue sendiri, I can do hard things gitu. Aku bisa ngelakuin hal yang susah, yang berat gitu. Dan juga olahraga kan, workout itu aku juga nggak suka sebenarnya, males banget, lebih banyak malesnya daripada enggaknya.
Itu aku kayak itu jadi semangat gue sih, I can do hard things, I can do hard things kayak gitu. Anyways, dan selain mencari alasan kenapa gue itu mau melakukan ini buat diri gue sendiri, hal lain yang membantu gue untuk stick sama ini adalah support system. Makanya gue kayak yang merayu-rayu, ayo Wi, bisa. Padahal tuh kayak gue tuh kayak cari temen gitu. Dan sebenarnya kalau kalau aku berjalan sendiri kayaknya nggak mungkin bisa deh. Makanya kayak ada Uwi di situ dan teman kita satunya lagi itu kayak memotivasi gue untuk sampai bisa ada di titik ini kayak gitu. Menurunkan berat badan itu bisa jadi fokus gue yang utama. Jadi sebenarnya distraction itu juga bisa mengganggu motivasi dan fokus, karena gue rasa juga banyak orang yang motivasinya juga udah kuat gitu, tapi perkara fokusnya aja karena banyak distraksi di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, karena gue udah bisa lebih fokus, gue jadi pada saat gue ngejalaninnya juga sebenarnya nggak mudah karena gue dasarnya suka makan. Cuman yang bikin mudah itu, eee, gue ngelihat bahwa ukuran gue menurun dan angka timbangan gue tuh turun secara stabil, sehat lah gitu, udah ada bukti nyata. Nah, kalau udah kayak begitu gue tuh ngerasa, oke, berarti ini udah terbukti, It ini tuh works gitu. works for me. Kebetulan juga IF gue itu kalau weekend memang ada cheat day gitulah, nggak terlalu kayak being hard sama strictly schedule. Jadi ya turun udah banyak, turunnya juga nggak hanya dari berat badan, juga gue lebih sehat, gue udah nggak sering pegel-pegel lagi, nggak sering pusing lagi, terus secara kayak kesehatan di kulit juga kan kelihatan ya, kayak udah nggak istilahnya nggak kusam lagi, mungkin juga karena oksigen itu kan lancar ya di dalam tubuh ini gitu loh. Nah, karena gitu semakin banyak keuntungan yang gue rasain dan gue lihat kok kayaknya, oh kayaknya ini akan jadi lifestyle gue deh. Jadi gue sekarang pola pikirnya itu nggak diet, gue pola pikirnya bahwa oke, gue akan meneruskan IF ini, tapi memang bukan untuk menurunkan berat badan lagi, tapi hanya untuk memaintain kehidupan gue yang udah lebih baik dan lebih sehat lagi. Jadi gue so far kan udah turun 20 kilo. Memang gue saat ini sih belum sesuai sama tinggi badan gue lah, atau enggak kayak gitu, enggak, gue belum. Tapi gue udah happy dengan gue sekarang gitu, dan gue nggak mikir untuk ngurangin berat badan lagi. Jadi kalau misalnya sebelumnya, gue setiap hari puasa 21 jam, 21 jam, 20 jam, ya 18, 19 jam. Terus ada 1 hari dalam seminggu itu gue puasa 24 jam. Itu gue dulu kayak gitu, gue yang bener-bener masih harus fokus nurunin berat badan. Gencar-gencarnya untuk Heeh. Nah, kalau sekarang gue sekitar 16 sampai 18 jam lah. Paling 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 top itu 18 jam. Jadi gue nggak terlalu yang ini banget, terus yang kayak weekend udah cheat day tapi agak lebih rileks lagi. Oh, tapi gue memang nggak makan nasi, tapi gue tetap makan roti, makan mie tetap, tapi nasi gue nggak makan, kelemahan gue nasi. Jadi gue memang kalau makan nasi itu gue susah untuk berhenti. Jadi pada saat gue tahu kelemahan gue di situ, gue harus, ini dulu, say goodbye dulu sama kelemahan gue dulu, gue coba karbohidrat yang lain. Misalnya kalau roti sama mie, gue tuh bisa stop, begitu gue makan sekali udah gitu. Aku belajarnya dari proses kita perjalanan ini ya untuk menurunkan berat badan, bonus menurunkan berat badan, itu adalah satu, giving grace to myself. Karena ketika jadi kayak kayak in the back of my mind, di pikiran gue itu gue harus mikir nih, ada saat-saatnya itu masa-masa di mana gue tuh eh, nggak nggak bisa apa ya, nggak bisa melakukan itu gitu loh. Kayak umpamanya intermittent fasting ya, apa puasa gitu ya. Ada hari-hari yang aku tuh juga nggak puasa waktu itu dan aku belajar kayak nggak bilang kayak ke diri gue sendiri, ya it's okay, nggak apa-apa, hari ini nggak apa-apa, besok coba lagi kayak gitu. Jadi itu ngebantu gue sih dan memang support system itu kayak ngebantu gue banget sih karena
si teman ini sudah ini, oh si Uwe sudah turun ini, ya aku semangat lagi nih. Jadi kayak puasa lagi kayak gitu. Tapi ngomongin masalah motivasi ya, salah satu yang memotivasi kita berdua adalah waktu itu kita berjanji berikrar kalau kita mau fabulous 40. Ya, itu kayak kebantu kita, oke, 40 gue sudah harus ini nih, mencapai at least kita progressing a lot gitu dan it worked. Iya sih, Berhasil, iya iya. hasil buat kita kayak gitu. Tapi kan juga kalau gue itu, kenaikan berat badan gue itu kan juga karena pada waktu gue ada in my darkest moment itu kan, Mhm, makan itu pelarian gue, my mhm, addiction untuk gue try to feel good. banget. Pada saat gue depressed and anxiety itu, ternyata makan gue banyak itu bukan karena gue rakus, karena di saat gue makan, gue bisa ngelupain masalah gue dan gue bisa for that time, gue bisa ngerasa nyaman dan aman. Mhm, Walaupun perasaan gue itu kan sebenarnya istilahnya makanya orang-orang addiction itu kan sebenarnya bukan karena mereka mau jadi addict, nobody wants to be addict, right? Cuman mhm, why-nya itu karena pada saat mereka doing that, mereka itu bisa ngelupain apa yang sebenarnya yang mereka hadapin saat itu gitu loh. Dan gue tuh ternyata pada saat itu tuh my coping mechanism. Jadi pada mhm, saat memulai IF itu kan ya gue udah bisa, finding out about myself, terus gue juga udah, dapet help dari dokter gue dan gue juga bisa put myself first. Jadi mhm. gue ternyata ngelakuin itu ya it's not that hard karena gue udah nggak nyari pelarian gue di makan lagi gitu. Gue nggak dikit-dikit ke makanan lagi gitu yang which is it's easier. Tapi kan sebenarnya kalau kita ngomongin soal IF ya kayak ke teman kita, lo harus puasa apalagi kalau misalnya denger gue puasa 19 jam, 20 jam, itu kan pada langsung terintimidasi, gila gue mana bisa kayak gitu. Ya nggak bisa, of course kalau lo mulai tiba-tiba 20 jam gitu, ini kan sesuatu juga gue pun proses yang bermula dari 12 jam dulu, nggak langsung tiba-tiba gue bisa 20 jam apa 24 jam. Atau Kak, Mhm, mungkin kalau dari awal nggak bisa 12 jam kan bisa mhm, 10 jam, mungkin next week lo bisa 11 jam, mungkin 12 jam. Di intermittent fasting itu ada namanya clean fast sama yang dirty fast. Jadi kalau clean fast itu sebenarnya pada saat kita intermittent fasting, kita boleh minum, tapi minumnya itu harus yang zero kalori. Jadi kalau nggak air, teh tawar, atau kopi tawar, itu namanya clean fast. Jadi kita sama sekali tidak kemasukan kalori. mhm. Nah, kalau, misalnya ada temen yang cuman bisa kopi dan krim, ya walaupun itu bukan clean fast, tapi kalau mau start dari situ ya it's okay juga kalau menurutku ya. Maksudnya kayak Mhm. at least Start start somewhere and somewhere. Karena waktu yang Dina awal-awal waktu zaman kita kerja, dia bilang di intermittent fasting, itu gue ngerasa yang, "Ih gila gue mana bisa, nggak mungkin lah bisa, mhm, gila gue harus sarapan, terus gue juga kopi gue tuh suka kopi hitam sebenarnya, tapi kalau untuk milih lebih baik latte apa kopi hitam, gue of course akan tetap lebih milih latte yang which is waktu itu yang harus, "Hah? Gue harus give up my latte?" Gitu ya, jadi kayak berat. aku juga juga sama sih waktu itu, waktu pertama kali ngomongin tentang maksudnya kayak aku terekspos dengan yang namanya intermittent fasting itu kan. Gue juga kayak yang awal-awalnya, "Hah? Makan, puasa, itu seumur hidup gua nggak pernah puasa." Tapi sebenarnya kayak ngebantu ketika kita mikir, "Lu tidur berapa jam sih?" 8 jam. Oke, berarti itu lu sudah selama 8 jam itu sudah puasa nih, gitu. Iya, Tinggal aja tambah bener lagi, 1 jam bener lagi, bisa nggak? bener Tambah lagi sejam, 10 jam, bisa nggak? Kayak gitu. Jadi bener. baby step. Kalau gue mau komentar tentang yang lu sharing tentang, makanan kayak pelarian gitu ya, itu tuh bener banget. Gue juga ngalamin hal yang sama. Apalagi kalau kita tuh lagi stres ya. Tapi selain itu juga omongan-omongan orang ketika kita kumpul-kumpul ya sama teman-teman Indonesia segala macam, "Udahlah makan lah, ngapain sih diet-diet segala macam," kayak gitu Heeh. kan, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya kayak membuat kita lemah. Tapi memang balik lagi ya, nggak ada yang bisa motivasi kita atau membuat kita itu atau membuat kita keep going itu selain diri kita sendiri.
kalau kita sudah niat dan kita punya support system, paling nggak kita punya satu orang aja deh, itu untuk ngelakuin itu bersama-sama, itu itu tuh ngebantu banget. Jadi kayak kata-kata orang yang kayak, "Ngapain sih? Lu mau sekecil apa? Lu tuh nggak apa-apa kok, ngapain sih kurus-kurus?" Kayak gitu-gitu kan. Kata-kata yang istilah-istilah kayak gitu loh, maksudnya di teman-teman kita, sekitar kita, segala macam, itu juga nggak akan mempengaruhi kita ketika kita itu sudah stick. Tapi kan balik lagi ya, motivasi kita itu apa? Bukan tubuh kurusnya, tapi gaya hidup yang lebih sehat, yang kita kita mau achieve, kayak gitu goal-nya kita. Mhm mhm Seperti mhm. itu. Aku juga belajar kalau diet itu tuh kayak proses, dan prosesnya tuh panjang, dan kita tuh harus benar-benar bersabar buat diri kita sendiri juga, terutama kan pastinya. Kalau angkanya itu ada saat-saat di mana kita di awal-awal tuh sama si Uwi, "Yah, segini terus nggak turun-turun," kayak gitu. Meskipun kita sudah intermittent fasting, sudah olahraga, jungkir balik segala macam, ada masa-masa yang kita tuh stuck di situ, naik lagi sedikit, terus ya turun, terus jadi kayak fluktuatif sebenarnya, bukan yang kayak yang turun jrut gitu, enggak, tapi kayak fluktuatif gitu, naik turun, naik turun, naik turun, tapi trennya itu menurun sih sebenarnya Kak, di timbangan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau memulai ini apapun yang kalian pilih, jangan putus asa. Jadi kayak timbangan dan sebagainya itu timbangan itu bukan acuannya kita, tapi gaya hidupnya kita, yang core-nya, akarnya kita gitu, untuk tetap stick dengan gaya hidup yang sehat ini, yang lebih sehat ini, kayak gitu. Tapi kalau ngomongin masalah if itu, ya itu tadi, kan ada gradually ya, ada baby step, awalnya 8 jam, 10 jam, segala macam. Dan juga kita tuh belajar juga untuk kayak adjust, menyesuaikan mana, kalau 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 coba sih 18 jam bisa turun nggak? Nanti 16 jam, 20 jam, kayak gitu-gitu segala macam. Itu adjustment. Banyak sekali yang kita harus, adaptasi sesuai dengan tubuhnya kita, kayak gitu. Kayaknya sih kalau kita ngomongin soal bentuk badan, kayaknya ya everybody should embrace their own body image ya. Exactly. Mhm, Kalau gue sama Dina lebih ke lifestyle yang kebetulan cocok caranya dan kebetulan udah ngerasain benefitnya, ya bonusnya. jadinya kita pikir ya udah why not, kita just stick Mhm, with it, which is kita juga memang ngerasain. Ya mhm, apalagi kalau tipikal gue tuh gue harus lihat result-nya dulu baru gue percaya gitu, yang which is waktu itu mhm, yang bikin gue jadi makin obses ya karena itu, karena yang, "Oh ya mhm, oke nih." Anyway, yang jelas kalau mau mencoba, coba deh, it's worth mhm, to try. Tapi mhm, kalau misalnya belum hasilnya nggak langsung, jangan patah semangat karena mhm, kayak kata Dina tadi, ini kan proses. Proses itu nggak ada yang instan, nggak ada yang cepat. mhm. Bener-bener coba start from small. Karena ada beberapa orang ya salah satunya gue, itu suka gampang terintimidasi dengan the idea of strict schedule gitu Iya, loh, ya kan? Karena mhm, kan kadang kita bener, tahu limitation-nya kita sampai mana. Tapi mhm, ternyata ya enggak, coba aja dulu pelan-pelan ya nothing tulus lah. Gue udah nyoba beberapa mhm, beberapa cara nggak working, mhm, coba aja sini mhm. apa salahnya. Exactly. Dan Mhm. itu bener banget. Aku baca satu buku itu ya, tentang intermittent fasting gitu ya. Itu di satu chapter tuh dia bilang gini, bukan kita yang gagal ketika kita tuh umpamanya tujuannya mau menurunkan berat badan atau hidup sehat dan sebagainya. Tapi dietnya yang gagal, bukan kitanya yang gagal. Mungkin metode yang kita lakukan, yang kita pilih nggak sesuai dengan kita. Berarti sistemnya ini yang salah. Bukan salah sih, Mhm maksudnya nggak works for us, kayak mhm. gitu. Jadi cari lagi metode yang lain. Tapi yang jelas banyak sekali strategi-strategi yang sebenarnya kita bisa coba, dan siapa tahu itu berhasil buat kita, kayak gitu. Mungkin bukan puasa, mungkin yang hitung kalori. Kalau it works for you, go ahead. Tapi Mhm mhm. kuncinya adalah start somewhere. Iya, Uh, Mulailah dari mana. Kalau kalian mau ini ya, maksudnya kalau mau mau mencoba, mau mencoba hidup mhm. lebih sehat, kayak gitu. Iya, plus juga, mmm, kadang tuh kan orang bilang ya, "Kita udah tua lah metabolismenya beda." I was thinking like that juga. Mhm, Kayak gue ngerasa kayak, "Oh bakal susah nih gue," gitu. mhm, Pertama udah karena memang badan gue udah
kelamaan Mhm, nggak olahraga gitu ya, kelamaan nggak ini. mhm, Plus juga gue kan ya walaupun mungkin 40 muda bagi sebagian orang, tapi kan sebenarnya juga itu nggak muda, kita tuh nggak mhm, muda. mhm, Dan ternyata sebenarnya, metabolisme itu bakal ngikutin dengan apa mhm. yang Gaya hidup sebenarnya kita. asupan kita Mhm, gitu. Maybe dalam arti mhm. gini, mungkin orang yang lebih muda akan lebih cepat Cepat hasilnya. membakar Iya, lemaknya, cepat. duduk manis aja terbakar lemaknya. Cepat, iya. Tapi kan bukan berarti kita nggak bisa, kayak misalnya gue punya temen yang, jauh lebih muda dari aku, Mhm, dengan proses yang sama, mungkin dia kayak, eee, couple of weeks lebih cepat dari gue, tapi bukan berarti kita yang mhm, jauh gitu loh, Din, karena kita mhm, lebih tua mhm, gitu, enggak. Karena kan menurut mhm, gue tuh ternyata metabolisme gue juga bisa catch up kok, gitu. Mungkin nggak mhm, yang mhm. secepat dia, tapi bukan berarti nggak cepet itu way behind loh ya, ini bener-bener Iya, kayak cuman 11, 12 lah intinya gitu. mhm, Jadi sebenarnya jangan terintimidasi lagi karena kita udah tua, karena kita udah, mhm, istilahnya udah terbatas, bergeraknya, mhm, sebenarnya nggak ngaruh. Karena mhm, kita juga ikut grup, eee, perempuan wanita-wanita yang intermittent fasting, di situ tuh range umurnya tuh ada yang sampai nenek-nenek yang bener-bener mhm, umur 80, mhm, umur tujuh bener puluh banget, ada di 50, situ. 80 tuh lagi mulai Ya, gitu. Aku dan merasakan benefit-nya sama seperti orang-orang lain itu yang merasakan benefit-nya di intermittent fasting ini. Aku jadi lebih bisa fokus. Lebih bisa fokus, satu, terus yang kedua, aku juga merasa kan kalau kita lemes, makan, kayak gitu kan. Padahal kalau puasa berarti nanti lemes dong, kayak gitu. Enggak juga. Awal-awalnya mungkin kayak gitu, karena kan mindset-nya sudah kayak gitu tuh. Ternyata dijalanin tuh aku lebih kayak merasa lebih fit dan lebih bugar juga gitu, meskipun aku puasa nggak ada hubungannya gitu, nggak masalah buat gua kayak gitu. Fun facts yang aku pelajarin juga ya, manusia itu sebenarnya ketika ini zaman purbakala ya, sebelum ada semua mesin-mesin dan teknologi dan lain sebagainya ya. Orang tuh kan makan hunting atau berburu gitu ya, mhm, berburu atau bertanam, berapa, mengolah makanan itu terus habis itu baru mereka bisa makan. Sejarah zaman dulu itu sebenarnya manusia tuh makan tuh untuk survive, untuk hidup kayak gitu kan. Nah, sekarang di zaman modern itu semuanya serba instan, semuanya mau lapar chips ambil. Jadi kita nggak perlu mengolah itu dan memproses itu. Jadi akhirnya yang terjadi adalah obesitas yang terlalu tinggi, berlebihan dan ya macam-macam lah penyakit dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ya itu fun facts yang aku pelajarin juga dari intermittent fasting ini. kalau gue belajar soal obesitas itu sih mostly rata-rata tuh bukan karena memang orang maruk juga sih, kadang dia kayak apa sih underlying-nya, problem-nya. Jadi psikologis di bawahnya itu juga kadang mempengaruhi juga. Jadi kalau misalnya kalian nggak sukses, nggak ada nggak maksudnya dietnya gagal terus, jangan patah semangat. Mhm. Musti Dan kayak gue cari seeking seeking for professional help is iya, necessary karena juga pada sebenarnya. waktu zamannya gue belum paham juga kan, gue pikir juga memang apa ya, memang bener ya gue suka makan banyak ya, apa gue memang hobi makan ya, which is true gue hobi makan, tapi apakah harus sebanyak ini makannya gitu-gitu kan. Nah, tapi ternyata ya gue makan tuh bukan karena gue maruk. Yang gue follow Dokter How itu dia menangani orang-orang obesitas, ya bahwa sebenarnya it's about what's happening in your brain dan biasanya ya karena itu, karena mereka punya permasalahan yang belum Mental health terselesaikan, issue apapun kan kayak itu, gitu. iya, Mhm. trauma masa kecil, apa-apa, Iya. gitu. Ya itu juga bisa dan juga menurut aku ya juga eee, culture ya, budaya juga bisa berperan penting, lifestyle, gaya hidup dan lain sebagainya. Itu Mhm. semuanya berpengaruh lah. Intinya kan ketika kita mau di journey ke sehat itu kan kita harus tahu akar permasalahannya kita, kenapa sih kok kita kayak gini segala macam. Oke, Anyways, itu sampai di di sini situ dulu, aja. Mhm. Pengalaman sampai kita semoga bisa menginspirasi teman-teman di sana. See you next bye. time.